Alhamdulillah, di pertemuan minggu yang lalu kita terakhir sampai di hadis 266 tentang perihal melamar dan menikah gitu ya. Panjang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita masuk hadis 267. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'budullaha Wa'budillaha wa la tusyrik bihi syai'an wa la tusyrik bihi syai'an wa'mal lillahi wa'mal lillahi ka'annaka tarahu ka'annaka tarahu wa'dud nafsaka fil mauta wa'bud nafsaka fil mauta wadhkurillaha wadhkurillaha inda kulli hajarin inda kulli hajarin wa kulli syajarin wa kulli syajarin wa idza amilta wa idza amilta sayyi'atan sayyi'atan fa'mal bijambiha hasanatan fa'mal bijambiha hasanatan asirru bisirri asirru bisirri wal alaniyatu wal alaniyatu bil alaniyati. bil alaniyati. Hadis ini berisi tentang beberapa nasihat Nabi kepada para sahabat, yang mana kaitannya yang mana poin-poin potongan nasihat ini ada di hadis-hadis yang lain. Jadi ini sebagai kumpulan gitu ya, kumpulan beberapa nasihat yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Yang pertama, sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Makna sembah itu apa, Pak? Sembah gimana? Contohnya sholat itu bagian dari caranya kita menyembah Allah. Sholat, makna sembah itu sendiri menyerahkan sepenuhnya dalam perkara apapun hanya kepada Allah. Karena hari ini kita kadang-kadang masih mencampur baurkan. Kadang-kadang ya sholat masih sholat, tapi ketika ada masalah, kadang-kadang kiblat kita melenceng. Yang sederhana lah Pak, yang kemarin 5 tahunan, ya 5. Yang paling menarik, yang paling banyak laku selama ketika acara 5 tahunan itu apa? Dukun. Yang paling laris selain rumah sakit jiwa itu dukun. Kalau rumah sakit jiwa biasanya setelah penghitungan, ya setelah penghitungan rumah sakit jiwa itu banyak. Kenapa Pak? Banyak ini. Nah, macam-macam gitu, ya macam-macam. Pakai dukun dari mulai kampanyenya biar nggak ada hujan pakai pawang hujan, dan itu seakan-akan lumrah, seakan-akan apa namanya? Ya biasa aja, ya sebuah masuk dalam anggaran budget panitia. Ada salah satu sub budgetnya apa? Pawang hujan. Ketika acara kampanye ada doa nggak di situ? Ada. Orang ngaji ada. Dangdutan jalan. Dosa siapa nanggung? Gimana? Dosa siapa nanggung? Gak tahu. Dosanya. Atau orang yang menerima duit gimana? Kasih duit dia kan bayar.
dosa. Yang idenya siapa? Yang pasti yang bawa namanya lah, yang bertanggung jawab. Ini kan ada poster paling gede punya siapa, ya itulah tanggung jawab. Yang paling gede posternya di sepanjang jalan, nah itulah yang paling tanggung jawab, paling besar tanggung jawabnya. Karena dia punya kuasa untuk bilang nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai ini. Kan bisa kan? Saya di temannya nih suruh orang tuh untuk mencari bawah, suruh carinya apa bawah. Itu dosa saya menanggung. Dosanya dua-duanya tanggung. Dua-duanya sama kayak Arashi wal murtashi ilahuma fil ilahuma finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap, siapa yang salah, Pak? Dua-duanya. Kilahuma finnar. Dua-duanya dalam neraka. Kan bisa aja ngelakkan. Kan saya nggak mau. Dikasih mubazir dong, nggak diterima. Alasan setan kan bisa. Setan itu kan bisa aja memanipulasi, Pak. Nggak apa-apa kan kamu nggak minta. Kapan lagi tuh? Ya, belum tentu setahun kerja dapat segitu. Ya, belum lagi 3 bulan lagi selesai masa jabatan. Nggak tahu itu pengumuman ntar mundur reshuffle gitu, ambil aja itu. Ya, setan kan cara kerjanya begitu. Nah, maka dalam konteks ubudullah, serah diri kepada Allah sampai pada posisi kita udah betul-betul sekarat gitu, nggak ada yang kita senderkan. Ini contoh yang pengen kita tunjukin, Pak, ya, yang kita lihat dengan mata kepala kita. Sahabat kita, saudara kita di Palestina, Pak, dibombardir habis-habisan. Tapi setiap kali kita dengar lah ya, mereka mengeluh keluhannya, Pak. Selalu mereka mengatakan ketika diwawancara atau apa, saya serahkan semua urusan sama Allah. Nggak ada tuh dia nyalahin, ya kalau marah ya di Amerika di Yahudinya. Tapi pada posisi siapa yang bisa menolong, saya serahin semuanya sama Allah. Kami serahkan semuanya semua pada. Kurang lebih begitu tuh, Pak. Itu serah diri yang paripurna. Ya, kebayang nggak ada senjata untuk melawan. Anak kecil dibunuh setiap hari. Secara hukum orang waras nggak ada yang melihat, nggak ada yang membenarkan kelakuan itu. Yang waras, nah, yang nggak waras mah percuma kita debat juga. Yang waras mau mengatakan tidak benar yang Amerika dan Yahudi lakukan terhadap Palestina. Nah, kalau Sudan sekarang ini masalah saudara, ini perang, ini udah beda ranahnya, bukan masalah perang. Karena sebelah sini takbir, sebelah sana takbir. Namanya yang menjadi sasaran rakyat yang tidak tahu apa-apa dibantai habis gitu ya. Ini beda lagi. Nah, maka serah diri itu mudah memang kita ucapkan, tapi dalam prakteknya kadang-kadang ujiannya banyak, gitu, Pak. Ujiannya banyak. Tapi satu hal yang meyakinkan apa? Setiap perserahan diri kita kepada Allah pasti hasilnya manis. Hasil akhirnya pasti manis, pasti indah. Gak akan bermasalah, pasti indah. Tapi memang jalan yang ditempuh berat, gak gampang. Kemudian wa'mal lillahi ka'annaka tarahu. Nah, ini jauh lebih berat lagi, Pak. Bekerjalah atau lakukan segala sesuatu itu seakan-akan Allah melihatmu. Kita sholat ini, kita lagi ngaji, kita lagi
taklim seperti ini. Ketika niat kita lillahi ta'ala, tak ada yang lainnya di sini. Ya. Datang kita ke masjid sholat, nggak ada tujuan lain, betul-betul karena Allah. Karena ada orang yang sholat datang untuk ke masjid hanya sebatas nggak enak, dari kemarin di WA terus nggak hadir. Masa hari ini nggak hadir lagi? Nah, kan ada katanya gitu ya. Dan kalau kita bisa tumbuhkan rasa ketika kita beribadah dilihat oleh Allah, seperti kita sedang ujian diawasin oleh guru gitu Pak. Berani nggak macam-macam, maksudnya lagi ujian nih, berani nggak buka contekan? Nggak mungkin. Ya. Mawas diri kita, hati-hati betul gitu melangkahnya. Ya. Makanya dalam hadis yang menjelaskan posisi terdekat hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sedang sujud. Kata Nabi, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Fa'in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihatnya, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ya, ketika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat. Ya, makanya kan dalam sholat dilarang buru-buru, dilarang menghayal gitu ya. Hadir seluruh tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, badan kita. Badan udah pasti lah berdiri gitu ya. Cuma kadang-kadang yang sering pergi apa Pak? Pikiran ya. Allahu Akbar. Kunci motor mana tadi? Kok nggak ada di kantong misalnya? Kok nggak kelihatan? Tadi udah dikunci belum stangnya ya? Nah, macam-macam kita bawanya. Kalau ibu-ibu biasanya apa? Kompor udah mati atau belum tadi? Nah, kan macam-macam. Ya. Kemudian wa'adun nafsaka fil mauta, persiapkan dirimu untuk kematian. Kan ada hadis yang sering kita ulang-ulang. Atadru nama akyas, kan Nabi nanya, tahu nggak orang yang cerdas itu yang bagaimana? Kalau kita ditanya orang cerdas, pasti ya titelnya paling tinggi lah. Apa sekarang titel paling tinggi Pak? Kalau secara gelar akademik gitu ya, S2, S1, S2, S3, profesor, macam-macamnya. Tapi kata Nabi bukan itu. Kata Nabi, orang yang paling cerdas itu orang yang mempersiapkan lima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan kebutuhannya untuk dibawa setelah kematian. Bagian orang cerdas yang mana Pak? Hadir majelis itu orang cerdas Pak. Karena hadir majelis itu mempersiapkan amal, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan pahala untuk dibawa dalam kubur. Sholat sudah jelas dan lain sebagainya. Nah, maka orang-orang cerdas makanya wa'adun nafsak, persiapkan diri untuk kematian. Karena orang yang sudah mati belum pernah ada yang kembali. Ada nggak Pak janjian? Ya walaupun Barat bikin berbagai macam teknologi ya, ada yang mereka bikin pengawetan gitu ya. Yang mereka nggak punya Tuhan, nggak yang meyakini Tuhan. Sudah mati diawetin tuh betul, dibekukan dengan harapan suatu hari nanti ada orang cerdas bisa hidupin. Mungkin nggak Pak? Mustahil. Mereka menyiapkan kehidupan nanti di mana? Karena bumi ini udah dibilangnya sudah tua. Ya, jadi kita perlu mempersiapkan tempat tinggal yang baru. Mereka siapin di Mars. Perjalanan bisa berangkat dan bisa pulang.
masih ribut, buru-buru ke Mars gitu ya. Sesuatu hal yang bagi kita umat Islam mustahil. Tidak perlu habiskan waktu untuk mikirin yang seperti itu. Nah, yang lain aja lah yang pasti-pasti gitu ya. Kemudian wadkurillah inda kulli hajarin wa kulli syajarin. Nah, ingatlah kepada Allah dalam semua kondisi. Semua kondisi berarti di waktu senang ataupun di waktu susah. Biasanya paling gampang kita ingat Allah dalam kondisi apa? Susah. Makanya cara Allah mencintai hambanya bukan dibuat senang, dibuat susah. Maka kalau hari ini bapak-bapak merasa susah, bersyukurlah, karena Allah lagi kangen. Sisi batu itu apa Ustaz? Gimana? Ingat Allah bisa sisi batu dan dibawa ke Allah. Nah, hajarin wa syajarin itu perumpamaan Pak, dalam berbagai macam kondisi. Dalam berbagai macam kondisi, ya, baik senang ataupun susah. Cuma itu tadi, kita paling mudah ingat Allah kalau sedang susah. Kita paling mudah nangis dalam sholat kalau lagi ada musibah. Kita paling mudah apa lagi? Tidak merasa capek badan kita untuk ibadah ketika kita punya masalah yang ingin kita selesaikan. Bagus nggak? Bagus, pasti bagus. Karena memang itu yang diharapkan. Nah, maka yang perlu kita rubah adalah adanya musibah, adanya ujian itu bagian dari cara Allah ingin kita lebih dekat. Atau kalau mau yang bahasa sederhananya, Allah lagi kangen. Ya, selama ini mungkin jarang ke masjid, selama ini mungkin jarang sedekah, selama ini mungkin jarang ngaji, selama ini mungkin jarang macam-macam lagi. Maka pas lagi ada masalah-masalah itu semua mudah. Ya, yang musibah ketika seneng nggak ingat Allah, ketika susah tambah nggak ingat. Nah, itu yang musibah. Kemudian wa idza, apabila engkau melakukan keburukan. Nah, ini rumus yang Nabi berikan, Pak. Apabila kita melakukan dosa, maka ikuti dengan kebaikan untuk menghapus dosa itu. Ya. Maka ketika kita melakukan dosa, cepat-cepat melakukan kebaikan untuk mengimbanginya. Tapi ini jangan disalahartikan, Pak. Ini kan ada orang salah arti. Ada orang mengambil, oh berarti boleh nih kita korupsi dikit-dikit nih, nanti kita sedekah. Nah, ini salah mengartikan namanya. Oh boleh nih kita ngambil ini sedikit nih, nanti tinggal kita bersihin nih. Ada kan yang begitu kan Pak? Mikirnya, jadi yang membersih, ya udah nggak apa-apa, agak korup apa, ngambil sedikit nih buat daftar umroh, kan di sana minta ampun. Itu ibarat orang nyuci baju pakai air got, bersih nggak bersih, ya, nggak masuk gitu, nggak masuk. Kemudian asiru bisiri, maka amalkanlah di sebelahnya yang semestinya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dilakukan. Nah, kebaikan itu gimana dilakukannya? Bisa dengan cara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu seperti apa? Sedekah. Ya. Tapi gini juga Pak, jangan disalahartikan ya. Bukan berarti sedekah kan kita sering yang ini kan kita lagi renov nih. Yang ikut partisipasi gitu ya, ikut sedekah. Ada yang ditulis nama, ada yang ditulis hamba Allah. Dalam satu sisi mana yang paling baik? Kita mengukur diri aja.
Kalau kita merasa dengan kita bersedekah akan gampang muncul rasa riya, cukup tulis hamba Allah. Tapi kalau motivasinya untuk ingin mengajak orang lebih banyak, tulis nama kita. Maaf. Ketua jangan sampai nggak ada di situ namanya. Contohnya gitu ya. Ketua penyelenggara gimana nih? Masa ketuanya nggak ikutan gitu. Nama harus masuk ke nama untuk motivasi. Kan biasa Pak, kita masih lihat siapa yang ikutan. Kalau semuanya hamba Allah, gimana tuh Pak? Motivasinya gimana? Ya ada, tapi ini siapa yang menerka-nerka? Tapi makanya balik lagi tadi ke mengukur diri Pak. Kalau kita gampang ria gitu ya, gampang kita mengukur diri kita, gampang muncul rasa sombong dalam diri kita, udah pakai hamba Allah lebih bagus. Setan kan masuk. Gimana? Setan masuk nanti. Setannya masuk. Tapi insya Allah kalau yang sudah pemain-pemain lama nih, insya Allah aman, hatinya udah enggak mudah lagi ganggu gitu ya. Jadi tulis aja nama Pak, enggak apa-apa. Ya, tulis aja. Asyiru bisri baik dengan sembunyi atau dengan cara terang. Ada teman saya dulu Pak ya, waktu masih SMP dulu, ingat Pak. Tiap kita sholat jamaah enggak pernah mau ikut. Iseng nanya, kenapa sih nggak mau ikut? Jawabannya agak lucu. Saya nggak mau pamer kalau ibadah. Sholat jamaah padahal bukan sholat yang gimana, bukan yang sholat tahajud atau sholat duha atau apa gitu ya, beda. Ini jadi cara mikirnya ketika sholat jamaah dianggapnya apa? Nggak mau nanti dianggap pamer. Ini bukan pamer, ini kewajiban. Ada tuh kakak etik saya kan, kenapa nggak pernah mau dia sholat? Dia sholat, tapi setelah kita sholat kan dia sholat sendiri. Pas kita berjamaah nggak mau, takut pamer katanya. Sudut pandang yang salah gitu ya. Ketika sholat gimana harus pamer? Ya sholat ini masih kelihatan lah, nggak mungkin kita tutup-tutupin. Baca Quran pasti kelihatan. Zikir bisa kita tutup-tutupin, nggak kelihatan. Sedekah bisa kita tutup-tutupin. Puasa bisa kita tutup-tutupin. Ada banyak yang memang mesti kelihatan ataupun yang bisa kita tutup-tutupin. Tapi tolak ukur tadi diri kita Pak. Kadang kan ada yang pegang. Kalau yang bagi pemain awal, pemula biasanya tasbih Pak. Kadang-kadang jadi masalah ini. Dia dianggap, wah ini Syekh Habib. Ya, kadang dari segi pakaian juga berat juga ya. Udah pakai surban, wah ilmunya ini udah khatam berapa puluh kitab. Tanya. Maka kadang-kadang dalam hal ibadah tampilan tidak bisa menjadi ukuran. Dalam ibadah Pak ya, tampilan tidak bisa menjadi ukuran. Banyak yang terlihat agamis ternyata kelakuannya na'udzubillah. Tapi ada banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi ibadahnya dicemburui oleh penduduk langit. Saking dekatnya dengan Allah. Tinggal kita pilih aja yang mana tadi. Ya. Baik, berikutnya hadis 268. Bismillahirrahmanirrahim. Ubudillaha wa la tusyrik bihi syai'an wa zul ma'al qur'ani aynama zala waqbil haqqa mimman ja'a bihi min saghirin aw kabirin wa in kana baghidan ba'idan
Kana ba'idan ba'idan. Wardudil batila Wardudil batil. mimman ja'a bihi Mimman ja'a bihi. min saghirin Min saghirin. aw kabirin Au kabirin. wa in kana habiban Wa in kana habiban. qariban. Qariban. Masih nasihat ya. Yang pertama masih sama nih urutan la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah itu selalu pada posisi nomor 1 ya. Nah yang keduanya wazul ya, dan bersama dan gimana ya bilangnya, dan hadirkan selalu Al-Quran dimanapun kamu berada. Hadirkan selalu Al-Quran dimanapun kamu berada. Ketika kita ingin mutusin sesuatu, misalkan kita punya kuasa, jabatan, maka panduannya Quran. Ada tak yang gak ada dalam Al-Quran itu masalah hari ini? Ada semuanya. Kalau kita bilang gak ada, kita yang kurang baca, kurang kajian. Semua perkara, semua hal ada dalam Al-Quran jawabannya. Karena apa yang terjadi hari ini dulu pun sudah pernah terjadi. Bentuknya mungkin yang agak berbeda. Makanya menjadikan Al-Quran sebagai panduan itu tidak gampang. Ya, lagi-lagi kadang-kadang terbentur dengan kebijakan. Contoh ya, yang sangat kerasa banget kalau di kita ini seperti kebijakan tentang bank syariah. Campur aduk. Yang sederhana kan kita bilang terkait misalkan mengambil KPR ya, secara syariah gitu ya. Kan aturan di bank syariah itu kalau kita ngambil KPR itu tetap yang pertama harus ada DP terlebih dahulu. Betul ya? Kenapa? Karena aturan dari BI harus ada DP. Baru setelah itu propose ke banknya untuk kekurangan selisihnya berapa. Kalau secara syariat ada dasar hukumnya, la tabi ma laisa indak. Tidak boleh menjual yang bukan milik kamu. Pertanyaan tadi, ketika kita DP rumah ini sudah milik siapa? Yang beli kan? Tapi dalam transaksinya malah menjadi punya bank, dipegang sama bank, betul gitu ya. Maka ada banyak hal kadang-kadang betul-betul. Cuma kalau ditanya mana lebih bagus, syariah tetap sudah mendekati dibandingkan yang konvensional. Ya, maka uniknya apa? Seperti di bank muamalah itu, setahu saya banyak nasabah besar-besarnya itu bukan orang Muslim. Nasabah besarnya itu banyaknya dari orang Chinese. Mereka tahu dalam bank syariah nggak ada penyitaan aset. Kalau bermasalah, tidak mudah lah kita itu apa ya, panjang betul. Tapi kalau bank konvensional, udah uang prestasi udah tarik semuanya. Begitu loh. Ya. Ada banyak hal makanya kenapa di kita terkait bank syariah ini apa ya, tarik ulurnya lama gitu ya. Pengen betul-betul yang sesuai banget tuntunan secara fikih muamalah masih jauh. Tapi kalau ketika kita lihat dengan bank konvensional sudah mendekati lebih baik dalam kebijakan dana talangan haji. Masalah nggak ini Pak? Dana talangan haji masalah nggak? Masalah kan Pak?
orang punya uang hari ini bisa berangkat kan? Punya uang tidak bisa juga kan? Harus. Karena apa? Ada kebijakan dulu, cita-citanya apa? Semua orang biar bisa naik haji. Sedangkan dalam pedoman, dalam dalil yang bicara tentang haji itu apa? Man istata'a ilaihi sabila, hanya bagi orang-orang yang mampu. Hari ini kita berangkat pakai, kadang-kadang keluar nomor, hari ini daftar, nggak tahu berapa tahun sekarang, 36, 26. Meninggal itu kan. Jadi hari ini kalau kita ingin naik haji, anak kita berarti pas lahir langsung daftar udah. Ya itu kebijakan hal-hal yang begini nih yang kadang-kadang. Tapi ya ketika ditanya gimana nih, kan sudah ada DNS nya, Dewan Pengawas DPS ya, Dewan Pengawas Syariah yang udah difatwakan boleh. Nah, benturan-benturan begini yang kadang-kadang jadi problematik. Ketika Al-Quran tidak sepenuhnya dijadikan panduan. Jangan hanya ngambil kebutuhan kita. Al-Quran itu nggak bisa diambil sekebutuhan kita. Tapi apa? Aina ma takun, aina mazal, dimanapun kita berada, pakai. Waqbil haqqo mimman ja'a bihi min shaghir. Terimalah kebaikan walaupun itu datang dari anak kecil. Karena ada anak kecil Pak, kadang-kadang nasihatin kita, Pak. Kata ayah nggak boleh minum pakai tangan kiri. Kok ayah pakai tangan kiri? Kata ayah nggak boleh makan pakai sambil berdiri. Ayah makan sambil jalan. Nah, ya kan? Nah, kalau kita biasanya apa? Oh, alasannya banyak. Ya. Maka pada posisi ini Pak, ketika kita ingin mendengarkan nasihat, jangan lihat siapa yang memberi nasihat. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia ucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau baik, ikuti. Kalau baik, ikuti. Karena sahabat sendiri pernah dinasihatin oleh iblis, setan atau iblis. Sahabat, ayat kursi, Pak. Amalan ayat kursi yang kasih nasihat siapa? Setan. Abu Hurairah atau siapa saya lupa. Ditugasi oleh Nabi jaga Baitul Mal. Pas malamnya ada maling, Pak. Ada maling ngambil. Ditangkap, tanya kenapa? Anak saya belum makan. Ya sudah, dilepas. Besok begitu lagi, tangkap lagi orang yang sama. Anak saya belum makan. Yang ketiga kali, wah, ini saya bawa kamu ke hadapan Nabi. Nah, yang ketiga nih, mau nggak saya ajarkan amalan yang dengan itu maka tidak akan ada mara bahaya yang terjadi terhadap dirimu. Apa itu? Bacalah bacalah ayat kursi. Bacalah ayat kursi. Paginya sahabat ini lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya jaga Baitul Mal 3 malam. Tiap malam itu ada pencurian, orangnya sama. Yang terakhir dia nasihatin saya, ya, pencuri ini nasihatin saya, kalau malam itu biar gak ada kehilangan, gak ada kerusakan, gak ada mara bahaya, suruh baca ayat kursi. Nabi nanya, tahu gak siapa? Itu setan. Yang ngajarinmu tadi malam itu setan. Jadi ayat kursi itu kira-kira apa? Kalau hari ini kita bilang itu setan yang ngajarinmu, ikut nggak Pak? Kata Nabi, kita diajarin sama entah setan entah iblis itu. Ya, maka dalam hal kebaikan jangan pernah lihat siapa yang ngomong. Ya.
Tidak perlu kita lihat dia sekolah atau tidak, dia agamis. Selama itu baik, ambil. Ya. Karena kalau kita hanya ngambil, makanya bahaya ketika kita bilang apa, hanya boleh berguru dengan guru ini saja. Kalau berguru dengan guru-guru yang lain, ya belum dijamin kebenarannya. Nanti akan banyak. Sehingga apa? Udah itu aja gurunya. Padahal Nabi sendiri, sahabat-sahabat berguru dengan banyak. Bukan Nabi, sahabat-sahabat berguru dengan sahabat lagi. Banyak guru. Imam Asy-Syafi'i berapa guru beliau? Hampir 1000-an. Berapa? Ratus berapa ribu guru, Pak, guru. Kita coba hitung, Pak, dari dulu kita kecil sampai hari berapa guru kita? Ada sampai 50? Ada 100, belum lagi 100, 50 aja, 50 ada. Ada mungkin yang matematika, fisika. Imam Syafi'i 1000 kok masalah guru beliau. Pindah lagi. Maka kualitas keilmuannya ya jauhlah dengan kita yang hanya beberapa orang guru saja. Makanya kalau berguru sebanyak-banyaknya, selama kita tahu beliaunya lurus gitu ya, selama tidak ada fatwa-fatwa yang aneh-aneh, Pak, ya. Fatwa-fatwa yang apa ya, yang udah jelas-jelas benar gitu ya, boleh kita dengar nasihatnya. Tapi kalau udah berfatwa yang aneh-aneh, nah itu menjaga dari kesalahan lebih baik. Kemudian waqul haqqan mimma ja'ala wa in kana ba'idun aw ba'idan, baik itu dia disenengin atau dibenci orang. Tapi kalau dia udah nasihatin bagus, ambil. Dan tolaklah kebatilan yang datang baik dari kecil ataupun dari besar. Wa in kana habiban qariban, baik itu yang sekalipun yang dicintai atau yang diakrabiah. Ini kadang-kadang kita gini, ketika yang menyampaikan saudara kita, teman kita, ketika salah kita ikut bantu. Karena ada begitu, Pak. Itu biasanya fanatisme. Nah, ini yang bahaya kadang-kadang. Nah, biasanya yang itu ada di mana tuh, Pak, yang fanatisme begitu? Kalau yang hari ini paling banyak kelihatan di apa? Di partai-partai gitu, Pak. Kalau ininya benar nggak jadi masalah. Tapi ini kadang-kadang jelas nggak benarnya gitu. Udah salah tapi udah iya aja gitu. Yang kita lihat gampang di sini ngambil keputusan. Kami di sini di dewan mana ada ngambil keputusan melebihi apa yang diberikan kewenangan oleh ketua. Kalau ketua bilang A, nggak mungkin kami bilang C. Maka kalau mau lobby atas, mau lobby bagian kan bahaya, Pak. Kalau dia patuh partai gimana? Hah? Dia patuh pada ketua partai, gimana? Ya itu tadi, Pak, fanatisme itu. Makanya berarti ya milih yang benar. Maka milih yang benar. Cuma muncul pertanyaan, yang benar sekarang yang mana? Bingung lagi kan? Tambah bingung gitu. Karena di kita yang baik mudah difitnah gitu ya, mudah apa? Cepat sekali kena fitnah. Yang baik-baik cepat sekali kena fitnah. Pokoknya ketika merubah kebijakan yang merugikan pasti tidak lama tuh biasanya ya. Tapi kalau lurus ya mudah-mudahan yang sekarang terlihat lebih baik dari hal komitmennya, yang mudah-mudahan yang kita doakan menjadi lebih baik.
Baik, nah memang bahasan malam ini agak berat-berat ya. Bicara tentang nasihat memang berat ya. Lagi-lagi mengingatkan apa yang kita pelajari bukan hanya sebatas ilmu, karena dalam bahasan ini kita yang paling utama apa? Mempraktekkannya. Yang paling utama apa? Mempraktekkannya. Karena kalau hanya sebatas ilmu, saya rasa udah banyak ilmu yang kita dapatkan, yang kita dengar dari kajian-kajian yang lalu. Sekarang waktunya kita untuk menerapkan. Dari beberapa hadis yang kita baca, tidak perlu semuanya 1-2 diterapkan, jauh lebih baik daripada semua isinya. Ya Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.